Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Semoga Anda juga di dalam keadaan yang baik, kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya akan berbagi sharing sejenak tentang kematian, tentang kematian. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur ajar kami senantiasa di dalam kami menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami tahu hidup ini diisi baik suka dan duka, tetapi baik di dalam suka dan duka, hati kami, pikiran kami, hidup kami selalu terarah dan menuju kepadamu, sehingga kami juga boleh senantiasa mendapat kekuatan Tuhan, sehingga kami juga boleh senantiasa Tuhan rombak, Tuhan bentuk, Tuhan rubah, untuk Tuhan sempurnakan. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dan biarlah hamba juga boleh berbagi sejenak tentang firman-Mu, tentang kematian. Biarlah Engkau juga boleh berkati dan jadikanlah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, berbicara kematian, 100 dari 100 orang akan mati. 100 dari 100 orang akan mati, kecuali kalau Anda yang percaya kepada Alkitab. Ada orang yang tidak akan mati. Ada orang yang akan terangkat dari bumi ke surga ketika Tuhan Yesus nanti turun dari surga menuju angkasa untuk mengangkat gerejanya. Kematian, saudara. Kematian adalah perpisahan. Perpisahan bagi orang yang mati tersebut dengan orang yang ditinggalkan, keluarganya, kekasihnya, orang yang dikenal dan mengenal dia. Dan perpisahan tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang satu berada di kelompok perpisahan yang sementara, tetapi yang satunya lagi di dalam kelompok perpisahan selamanya. Yang saya maksudkan, saudara, bagi kita yang percaya kepada Alkitab, firman Allah, yang percaya kepada Allah, taat untuk menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kematian di antara sesama orang percaya, orang yang mati di dalam Yesus, hanyalah perpisahan sementara. Karena Alkitab mengajarkan, menjelaskan, setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan kembali dipersatukan oleh Tuhan. Lain halnya antara kedua kelompok tersebut. Kalau yang satu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang satu tidak, dan kedua-duanya mati, kedua-duanya akan terpisahkan selama-lamanya. Itu, saudara, di dalam kekristenan, saudara, kematian selain membuat keluarga yang ditinggalkan menjadi sedih, mengalami duka cita, juga sebenarnya terjadi sukacita. Mengapa, saudara? Karena
keluarga tersebut tahu saudaranya kekasihnya yang telah lebih dahulu meninggal telah berada di tempat yang jauh lebih baik daripada bumi ini, yaitu telah berada di tanah perjanjian, tempat perjanjian, negara yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang disebut sorga. Itu saudara. Oleh karena itu terkadang Anda melihat kematian di antara keluarga Kristen. Mereka tidak menggunakan pakaian hitam. Mereka menggunakan pakaian putih sebagai lambang atau simbol orang-orang yang sudah ditebus dan dibuat putih oleh darah Yesus. Juga sebagian ada yang mengenakan pakaian berwarna merah. Terkadang ada orang bertanya-tanya, ini orang mati kok pakaiannya merah? Karena mereka tahu, mereka celebrate, mereka merayakan. Jikalau salah satu anggota keluarga tersebut, kekasihnya, telah berada di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka yang masih di bumi akan dipersatukan, akan menyusul dengan mereka. Dan tentunya sebagai orang yang normal, orang yang memiliki persaudaraan yang baik, yang dekat, akan mengalami duka cita, saudara. Akan mengalami kesedihan, karena duka cita atau kesedihan tersebut menjadi lambang kasih. Keluarga yang ditinggalkan, saudara yang ditinggalkan, teman yang ditinggalkan terhadap orang tersebut. Tetapi kembali, itu semua hanyalah sementara. Itu adalah sementara. Di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15 ada firman Tuhan yang begitu indah, berbunyi demikian, saudara. Precious in the sight of the Lord is the death of his sin. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tentunya Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua manusia. Tetapi sayangnya tidak semua manusia mau percaya tentang adanya Tuhan. Tidak semua manusia mau percaya kepada Tuhan, menerima kasih Tuhan. Atau dengan kata lain saya katakan, demikian bunyinya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang-orang kudus yang dimiliki oleh Tuhan. Baik mereka, saudara, yang mati di perjanjian, di masa perjanjian lama, mereka dikuduskan oleh Allah juga di dalam Yesus. Mereka percaya akan janji Allah, akan Mesias yang sudah dijanjikan dari awal, yang sudah berturut-turut juga dinubuatkan kepada manusia yang hidup di dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca dari kitab Mazmur, sebelum Yesus sendiri lahir, mati, dan bangkit, iman mereka diarahkan kepada janji Mesias yang masih akan digenapi. Dan iman mereka disempurnakan ketika Mesias tersebut datang dan memenuhi janjinya untuk mati bagi mereka di atas kayu salib. Sehingga kembali, saudara, baik mereka yang difirmankan oleh pemazmur, orang-orang yang dikuduskan Tuhan, adalah orang-orang juga yang mati, disempurnakan imannya di dalam Yesus Kristus. Anda pun bisa menjadi bagian daripada orang-orang kudus Tuhan, yang kalau mati
Anda akan disebut sebagai orang mati berharga di hadapan Tuhan. Karena apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kasih-Nya Anda sambut, dan dengan kematian Anda di bumi, Anda akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus, di surga. Oleh karena itu begitu indah sebetulnya firman Allah ini yang berbunyi, precious in the sight of the Lord is the death of his sin. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Karena mereka telah berada di tempat yang dijanjikan, yaitu sorga. Tanah air yang dijanjikan bagi setiap manusia yang mati percaya kepada Mesias yang telah dijanjikan Allah sendiri, yang sudah digenapi oleh Yesus yang disebut Kristus. Mereka di dalam tanah air yang baru, tanah perjanjian, yaitu sorga. Dan kembali tentunya saudara, keluarga para kekasihnya yang kehilangan untuk sementara akan mengalami kesedihan, duka cita karena perpisahan tersebut. Dan sedih duka cita adalah lambang atau simbol kasih mereka terhadap saudara yang telah meninggalkan mereka terlebih dahulu, yang tidak lama kemudian juga akan kembali dipertemukan, saudara. Akan kembali dipertemukan. Di dalam 1 Tesalonika pasal keempat, ada satu penghiburan yang saat itu diberikan oleh Allah melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan sama halnya, penghiburan ini menjadi bagian yang berbicara kepada kita yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang demikian bunyinya, saudara. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui. Kalau Anda belum mengetahui, biarlah melalui apa yang saya baca ini dan Anda bisa menyimak kembali dari Alkitab, Anda menjadi tahu, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka berduka cita karena mereka tidak mempunyai pengharapan. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus mempunyai pengharapan, yaitu untuk mendapatkan janji yang sudah Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Karena ayat 14, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini adalah perkataan firman Tuhan, bukan perkataan manusia, saudara. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kembali, saudara. Kematian orang percaya di dalam Tuhan, kematian orang yang sudah dikuduskan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, adalah peristiwa sukacita bagi
pribadi yang sudah percaya tersebut. Karena mereka pada akhirnya akan bertemu dan bersama Yesus yang telah mati, yang telah mengasihi dia. Dan orang itu lagi juga tidak akan mengalami kesusahan seperti apa yang dialami di bumi ini, saudara. Oleh karena itu, biarlah Anda juga boleh menjadi mengerti setelah kita mati, saudara. Hidup kita tidak selesai di situ saja. Belum selesai. Ya. Meskipun ada orang seringkali mengatakan RIP terhadap orang yang mati. Tidak semua orang yang mati akan RIP. Ya. Tidak akan beristirahat dengan damai. Sebagian akan beristirahat di dalam tormen, di dalam penderitaan, api yang panas. Itu Anda bisa baca dalam Lukas 16. Hanya mereka yang percaya kepada Allah, dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah didamaikan dosanya oleh penebusan darah Yesus, merekalah saudara yang akan mengalami kedamaian abadi, kedamaian kekal. Dan kematian orang Kristen, saudara, juga tidak perlu ditandai, dilanjutkan dengan perayaan 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, dan sebanyak mungkin jenis perayaan yang dirayakan oleh orang lain. Karena apa? Karena orang tersebut sudah langsung berada di sorga bersama-sama dengan Yesus. Orang Kristen yang mati tidak mampir dulu di tengah jalan, ya, ke restoran atau ke stand plat bis dan sebagainya. Tetapi setiap orang percaya yang mati, mereka saat itu juga berpindah tempat dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tidakkah Anda ingat percakapan salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus yang bertobat, ya, yang dicatat di Lukas 23, 42-43. Saya akan baca, saudara. Mungkin ada baiknya, sehingga ini juga boleh menjadi berkat. Dari Lukas 23-42. Lalu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini telah mendengar tentang Yesus dan percaya jikalau Yesus akan datang kembali sebagai raja untuk memerintah di bumi. Tetapi jawab Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di hari itu juga penjahat tersebut dijanjikan oleh Yesus, karena Yesus tahu penjahat tersebut percaya kepada Yesus dan bertobat, dijanjikan akan berada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, yang mana saat itu Yesus belum dibangkitkan dan naik ke surga. Berada di tempat yang disebut Firdaus, lebih tepatnya tempat di mana Yesus berada, bukan tempat di mana orang mati dengan tidak percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Kalau Anda juga baca dari Kisah pasal 7 tentang Stefanus yang mati dianiaya, Anda bisa baca dari Kisah 7 pasal 50, pasal 7 ayat 55-56. Stefanus melihat jikalau dia disambut oleh Yesus. Demikian juga firman Allah melalui Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Dia katakan,
To be absent from the body is to be present with the Lord. Ya. Ketika dia meninggalkan tubuhnya, dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah saudara satu penghiburan yang luar biasa. Ya. Dan kematian orang Kristen tidak disertai dengan perkataan semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Kematian orang Kristen disertai dengan satu keyakinan firman Tuhan, ya. Jikalau dia pasti masuk surga. Itu bukan berdasarkan hayalan orang itu sendiri, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang Anda bisa simak, ya, dari 1 Yohanes pasal 5 mulai dengan ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Yesus Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, Yesus. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus, orang tersebut memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah Yesus Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Orang mati yang di dalam Kristus mempunyai kepastian kalau dia akan masuk surga, karena berdasarkan firman Allah itu sendiri. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dan maksud daripada firman Allah ini dituliskan oleh Yohanes supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Yesus tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu boleh menjadi bagian yang Anda terima sebagai anugerah Allah kalau Anda juga mau percaya kepada Allah dan taat kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati.